Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Feby dimanapun teman-teman semua berada nih. Kembali lagi dalam acara Sajadah, Sajian Ramadan Penuh Berkah bersama saya Hastin Triutami. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas sebuah kajian dengan tema yang sangat menarik. Dan tentunya tema ini sangat dinantikan oleh Sobat Feby nih. Tema kali ini yaitu kita akan bahas mengenai birrul walidain. Nah, pertanyaan berikutnya pasti teman-teman semua penasaran nih, siapa sih narasumber kita pada sore hari ini gitu ya. Narasumber kita pada sore hari ini sudah sangat terkenal, sudah sangat famous gitu ya di antero Banyumas dan juga di antero Cilacap. Saya biasa menyebut narasumber ini dengan sebutan akrabnya itu Gus Ubaid. Gus Ubaid ini memiliki nama lengkap yaitu Ubaidillah. Oke, selamat sore Gus Ubaid. Assalamualaikum. Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, gimana kabarnya nih Gus Ubaid? Alhamdulillah baik sekali, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, pasti teman-teman semua udah menantikan kajian kita pada sore hari ini Gus Ubaid, yaitu kita akan bahas mengenai birrul walidain atau yang biasa masyarakat lebih kenal itu dengan istilah berbakti kepada kedua orang tua. Tapi kita juga belum tahu nih, saya juga belum tahu apakah kemudian istilah yang sudah familiar di kalangan masyarakat ini benar nggak sih kalau pengertian atau definisi dari birrul walidain itu sendiri adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ya, jadi birrul walidain kalau kita maknai ya secara kata itu berasal dari kata bir ya. Al-birru dan al-walidain. Okay. Artinya al-birru itu adalah kebaikan. Sama dengan kata khair, sama dengan kata hasan. Akan tapi kata albirru ini itu merupakan sesuatu ya, kebaikan yang sifatnya pamungkas ya. Kebaikan yang sifatnya paling purna. Jadi bentuk cinta paling tinggi dari kebaikan itu adalah albir ya. Jadi tidak hanya sekedar bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua, akan tapi bagaimana kita berbakti kepada orang tua. Nah, makanya kalau kita sebut dalam istilah di bahasa Indonesia itu lebih spesifik, yaitu berbakti kepada orang tua. Karena berbakti itu adalah bentuk cinta sesungguhnya dari tiap orang kepada orang lain ya. Kalau dalam kasus ini bagaimana kita bisa berbakti kepada orang tua. Oke, jadi penjelasan Gus Ubaid ini syarat makna ya. Kalau saya telusuri lagi gitu ya, berarti ini adalah salah satu bentuk cinta kita kepada kedua orang tua, begitu ya, Gus? Betul. Berarti jadi lebih ke pamungkasnya nih, ibaratnya bentuk cinta kita paling akhir, yaitu dengan bentuk kita berbakti kepada kedua orang tua, yaitu tadi pengertian dari birrul walidain itu sendiri. Oke, Gus, ketika orang tua kita masih hidup, bagaimana bentuk birrul walidain kita kepada kedua orang tua ketika kedua orang tua kita itu masih hidup, Gus? Bagaimana caranya kita untuk mewujudkan birrul walidain kita? Ya, kalau kita melacak ya secara nas ya, perintah terkait dengan berbakti ataupun berbuat baik kepada orang tua itu sesuai dengan firman Allah, yaitu wa'budullaha wa la tusyriku syai'an wa bil walidaini ihsana. Ya. Dan kalian sembahlah Allah dan jangan kalian sekutukan Ia dengan apapun, dan dengan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi birrul walidain ini kemudian disandingkan dengan keimanan kita, dengan perintah bahwa kita harus meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan kita dan tidak boleh menyekutukannya. Jadi makna yang bisa diambil dari sini bahwa ridho Allah ya, di ridho Allah itu juga sesuai dengan ridho orang tua. Ridho Allah biridho walidain, sukhtullah bisukhtil walidain. Nah, itulah yang kemudian bagaimana keutamaan kita untuk berbakti kepada orang tua. Oke, jadi teman-teman semua kita bisa ambil kesimpulan juga nih gitu ya. Sebelum nanti di akhir tentu saja saya juga akan mengambil kesimpulan bahwa kita dapat ilmu lagi nih bahwa ridho Allah itu di tangan ridho orang tua, begitu ya Gus. Dan juga laknat Allah di tangan laknat orang tua juga. Oke, itu ketika orang tua masih hidup. Kemudian bagaimana bentuk birrul walidain kita sebagai anak ketika orang tua kita itu sudah meninggal, Gus? Ya, sebelum saya merespon terkait dengan bagaimana cara birrul walidain terkait
apabila orang tua sudah meninggal, ya kita harus paham betul posisi bagaimana menjadikan orang tua kita itu menjadi pintu masuk kita mendapatkan ridho Allah, ataupun nantinya akan mendapatkan surga, ya, yang menjadi balasan dari birrul walidain kita, ya. Jadi apabila orang tua kita itu baik, ya, artinya mereka itu memberikan kebaikan, melaksanakan perintah Allah dan sebagainya, maka itu akan dengan mudah kita melakukan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Akan tapi berbeda hal kalau semisal orang tua kita itu memerintahkan kita, ya, ataupun menuntun kita kepada jalan yang tidak baik, yang tidak diridhoi Allah, misal, ya, menyuruh kita untuk mencuri, ya, menggiring kita untuk kemudian mengkonsumsi barang-barang terlarang yang kemudian tidak diperbolehkan menurut agama. Nah, ini juga bisa menjadi pintu masuk kita untuk mencari ridho Allah, ya. Kalau tadi semisal orang tua kita itu baik, maka kemudian akan lebih mudah. Kalau semisal orang tua kita pada kondisi yang kedua tadi, maka kita bisa menjadikan birrul walidain kita itu dengan mengingatkan mereka, ya. Jadi mungkin ada istilah orang tua yang durhaka kepada anaknya. Nah, ini bentuk daripada itu. Tapi ya, strategi kita adalah bisa menjadikan orang tua itu menjadi pintu masuk, akses masuk untuk kita berbakti kepada mereka, yaitu menuntun mereka kepada jalan kebenaran, memberitahukan mereka kepada hal-hal yang baik. Ya. Seperti apabila kita menyingkirkan dahan, duri dari jalanan, itu pahalanya kita akan diampuni oleh Allah dan akan mendapatkan 10 kebaikan. Ataupun semisal kita beramal nih, ya, melakukan sedekah, itu pahalanya mendapatkan 70 sampai 700 kebaikan, ya. Itu bisa juga menjadi lahan kita berbakti kepada orang tua. Gimana caranya? Nah, jadi sesuai dengan kaidah fikih ada innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu itu tergantung dari bagaimana niatnya, ya. Jadi kita menyingkirkan duri, menyingkirkan kotoran dari jalanan agar orang itu bisa lewat dengan mudah, itu diniatkan untuk orang tua kita. Kemudian kita bersedekah, ya, itu di atas namakan orang tua kita. Nah, itu menjadi jalan bagi kita untuk memperoleh ridho Allah. Karena tidak ada balasan yang lebih bagus selain ridho Allah, ya. Jadi ridho Allah ini pahalanya unlimited. Beda kalau semisal tadi sedekah, itu 70-700 kebaikan. Menyingkirkan duri dari jalanan itu mendapatkan maghfirah atau ampunan Allah. Kalau diniatkan untuk kita berbakti, birrul walidain, itu shortcut, ya, unlimited, ridho Allah. Itulah seperti itu. Jadi ini menjadi bagaimana kita melakukan, mensiasati birrul walidain ini menjadi pintu masuk kita mendapatkan ridho Allah. Itu seperti itu. Nah, kemudian cara kita berbakti birrul walidain kepada orang tua yang sudah meninggal. Nah, ini kita merujuk kepada ucapan Rasul, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salatin. Jadi akan terputus amal daripada anak Adam setelah ia mati, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Ya. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin. Shadaqah jariyah. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga ini bagian dari birrul walidain, au waladin sholih, anak yang soleh, ya. Bagaimana kemudian bentuk dari aplikasi birrul walidain anak soleh ini, yaitu dengan mendoakan orang tuanya. Nah, sebentar lagi kita akan melaksanakan hari raya Idul Fitri, ya. Jadi ini juga bentuk dari birrul walidain yang bisa kita terapkan, yaitu melaksanakan silaturahim, ya. Bagaimana bentuk silaturahim selama kita masa pandemi? Ya tidak harus dengan bertemu secara langsung, ya, ataupun biasanya yang berkunjung ke makam, ziarah, itu bisa mendoakan dari jarak jauh, tidak harus bertemu ataupun berkunjung secara langsung. Nah, itu juga bentuk dari bagian birrul walidain. Oke, teman-teman, dari serangkaian kajian kita pada sore hari ini, kita bisa ambil beberapa kesimpulan penting nih, teman-teman, bahwa tadi pertama, bahwa ridho Allah itu di tangan ridho orang tua, gitu ya. Kita perlu meyakini itu semua.
Yang kedua adalah tadi dari Gus Ubaid itu menyampaikan bahwa kalau orang tua kita sudah meninggal, kita bisa melaksanakan birrul walidain dalam bentuk pertama kita mendoakan gitu ya, karena doa anak yang soleh itu merupakan salah satu bentuk dari birrul walidain. Dan yang kedua adalah kita tetap melaksanakan silaturahmi terhadap kerabat-kerabat kita, kerabat orang tua kita. Dan karena ini masa pandemi, maka kita tidak harus melaksanakan secara tatap muka gitu ya, kita tidak harus kemudian berkunjung gitu ya, dimana sekarang tentu saja harus kita batasi gitu ya. Nah kita bisa melaksanakan itu semua secara virtual, mendoakan dari jarak jauh seperti itu. Oke, itu saja untuk kajian kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada narasumber saya Gus Ubaidillah atas siraman rohaninya yang sangat bermanfaat pada sore hari ini. Saya akhiri untuk kajian pada sore hari ini. Saya Hastin Terutami dan narasumber saya Gus Ubaidillah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.